Presiden Republik Indonesia Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Kami persilakan kepada Ustadz Khalid Mawardi. Perlu kami sampaikan bagi yang non-muslim, kami silakan untuk doa menyesuaikan, dan bagi muslim izinkan doa akan kami pimpin. Mari kita bersama awali doa dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadilah wa barakah surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Karim, ya Sami' du'a. Ya Allah, sesungguhnya kami di pagi ini dalam keadaan mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan penjagaan rahasia. Semua ini darimu. Sempurnakanlah nikmat itu untuk kami, sehingga kami mampu melaksanakan amanah jabatan ini, menyempurnakan tugas sebagai khalifahmu di bumi. Bagimu segala puji, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Agung. Pagi ini kami berkumpul, ya Allah, dengan bahagia haru menerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur, dan ini kami akui sebagai limpahan nikmat darimu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kami berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan pikir.
Kami berlindung kepadamu dari lilitan masalah dan intimidasi orang-orang zalim yang merusak akhlakul karimah kami. Sehingga kami mampu bekerja, berkinerja dengan penuh kesetiaan, pengabdian, cakap, jujur, berdisiplin, berdedikasi, loyalitas tinggi, dan jauh dari sifat dan sikap tercela, sehingga kami bermanfaat untuk bangsa dan negara, bagi kemajuan warga masyarakat Kutai Timur khususnya. Ya Allah, kami memohon sehatkan badan kami, sehatkan pendengaran kami, sehatkan pikiran kami, sehatkanlah penglihatan kami, bersihkan hati dan ruh kami, kuatkan kami, jadikanlah kami golongan yang terus terjaga syukur akan nikmat-Mu, terlebih dalam menjalani ujian wabah pandemi saat ini. Ya Sami'ud Du'a, jangan bebankan kepada kami suatu beban yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Tolong kami, berilah ilham untuk tetap bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan, serta kepada ibu bapak kami, pemimpin-pemimpin kami, untuk konsisten mengerjakan amalan soleh yang Engkau ridhoi. Ampuni dosa kami serta kesalahan kami, ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, keluarga kami, sekalian kaum muslimin wal muslimat, serta seluruh saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari kejahatan tangan, mulut, telinga, mata, dan segala yang kami perbuat. Ya Allah, jadikanlah segala urusan kami berakhir baik dan selamat dengan ridha-Mu, serta lindungi kami dari bencana dunia, azab kubur, dan akhirat-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, laporan pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur kepada Bapak Misliansyah SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan kami banggakan Bupati Kutai Timur, Bapak Dr. Andes Haji Nurdiansyah Sulaiman MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang saya hormati PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bapak Suroto SMSI. Yang saya hormati Asisten Administrasi Umum, Bapak Dr. Sutobono. Dan yang saya hormati perwakilan dan pegawai negeri sipil yang menerima penghargaan kehormatan Satya Bencana Kaya Satya yang pada hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021. Bapak Bupati yang saya hormati, izinkan saya selaku pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan melaporkan pelaksanaan penganugerahan pada hari ini. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur yang telah diusulkan untuk mendapatkan penghargaan pada tahun 2019 sampai dengan 2020
sebanyak 1.263 orang, dan yang memenuhi syarat sebanyak 1.177 orang. Sisanya sebanyak 63 orang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 34 TK/tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya tertanggal 4 Mei 2021, kami dari BKPP melakukan evaluasi terhadap tingkat kehadiran pegawai negeri sipil yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya berdasarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri agar masing-masing daerah mengevaluasi tingkat disiplin dan kehadiran pegawai negeri sipil di lingkungan masing-masing. Dari 1.177 pegawai negeri sipil yang mendapatkan penghargaan, telah mengabdi selama lebih dari 30 tahun, berjumlah 23 pegawai. 45 pegawai yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun. Dan 1.109 pegawai yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun. Penganugerahan ini kami bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tahap kedua nanti akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Kutai Timur yang akan datang. Tahap ketiga akan dilaksanakan pada bulan November 2021 dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, pemberian penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021. Untuk penganugerahan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, kami sematkan kepada 10 pegawai. Untuk penganugerahan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, kami sematkan kepada 14 pegawai. Dan untuk penganugerahan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, kami sematkan kepada 382 pegawai. Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 dilaksanakan masih dalam masa pandemi COVID-19, maka penganugerahan yang disematkan langsung Bapak Bupati Kutai Timur hanya perwakilan dari 30 tahun sebanyak 3 pegawai, 20 tahun sebanyak 3 pegawai, dan 10 tahun sebanyak 3 pegawai. Sedangkan sisanya akan disematkan menerima secara simbolis, secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada para peserta penerima penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa seluruh penerima dapat hadir di ruangan ini untuk disematkan secara langsung oleh Bapak Bupati Kutai Timur. Demikian Bapak Bupati yang dapat saya laporkan. Kami minta sumbangsi saran dan pendapat serta prasarana agar ke depannya pelaksanaan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dapat lebih baik pada saat ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34/TK/tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Kedua,
menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS atau ASN yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei tahun 2021, Presiden Republik Indonesia, Haji Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34/TK/tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Nama, pangkat, dan jabatan. Pertama, penganugerahan Satya Lancana, 30 tahun. 1. Iksanuddin Sherpi SE, Sekretaris Sekretariat DPRD. 2. Rizali Hadi SIP, Kepala Dinas Perhubungan. 3. Dr. Bahtiar SPPD, Dr. Ahli Madya RSUD Kudungga. 4. Dr. Andes Muhammad Husaini MSI, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 5. Insinyur Januar Harlian Putra Lembang Alam, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 6. Jamri SE, Kabid Kerjasama dan Usaha Jasa Pariwisata, Dinas Pariwisata. 7. Al-Fadli SEMM, Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas PMPTSP. 8. Insinyur Sumardani, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 9. Tri Untiastuti MPD, Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan. 10. Abdul Aziz H. Tapa SH MSI, Sekretaris Kecamatan Sangatta Selatan. Selanjutnya, penganugerahan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 11. Suryansah, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan. 12. Masita SST, Perawat Penyelia UPT Puskesmas Teluk Lingga. 13. Yusuf Samuel SEMSI, Kepala Dinas Kebudayaan. 14. Dr. Suryani, Dr. Madya Puskesmas Sangatta Selatan, Dinas Kesehatan. 15. Budianto Shut MP, Analis Penataan Kawasan Dinas Lingkungan Hidup. 16. Salbi Ningsih SPD, Pranata Kearsipan UPT Pasar Muara Wahau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 17. Risa Novitasari Esos, Pengelola Data Pelayanan Badan Pendapatan Daerah. 18. Aji Muhammad Fitra Firnanda STMM, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 19. Dr. Gigi Iqbal Darmawan Mars, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kudungga. 20. Ripto Widargo STPMT, Kabid Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bapeda. 21. Agustina SEMSI, Kasih Data dan Informasi, Dinas PPKB. 22. Suyatun SEMM, Pengelola Program dan Kegiatan, Dinas Kesehatan. 23. Ahmad Fauzan SEMSI, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya, penganugerahan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 24. Agustina, Perawat Pelaksana Lanjutan UPT Puskesmas Teluk Lingga. 25. Subaidi, Pengelola Gaji Dinas Perkebunan. 26. Munadirah SPMSI, Kasih Sarana dan Prasarana Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 27. Hadi Hamidan Hakim, Asisten Apotekar Mahir Pelaksana Lanjutan RSUD Kudungga.
28. Arus Diansyah SPD MSI, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, Ahli Muda Inspektorat Daerah. 29. Hardiawati SE, Pengawas Pemerintah Muda Inspektorat Daerah. 30. Hairullah SPD, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 31. Muhammad Basir SKM, Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan RSUD Kudungga. 32. Kisnadi SE, Kasubag Perencanaan Program, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 33. Supardi SPMM, Kasih Pengawas Dinas Pekerjaan Umum. 34. Hajrah SPMM, Kasih Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian. 35. Yuferi Eka SPI, Kabag Keuangan Sekretariat DPRD. 36. Haji Iswanto SE, Kasih Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 37. Husrani Eshud, Kasih Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan. 38. Syawaludin, Pengelola Data Dokumentasi Sekretariat DPRD. 39. Dr. Ade Hasman SPAN, Dokter Ahli Madya RSUD Kudungga. 40. Minarni MZS AKT, Bendahara RSUD Kudungga. 41. Dr. Herianto Simbolon SPOT MKes, Dr. Madya RSUD Kudungga. 42. Dr. Gigi Marten Tandi, Dr. Madya RSUD Kudungga. 43. Barten Frans Kopalit AMD Kep, Perawat Mahir UPT Puskesmas Telen, Dinas Kesehatan. 44. Dr. Hajah Yuwana Sri Kurniawati MSI, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 45. Syarifah Yulisa Fitri AMD Kep, Bidan Mahir UPT Puskesmas Sangkulirang. 46. Nani Febriana, Pengadministrasi Perencana dan Program Dinas Pariwisata. 47. Dr. Kristina Saranga Embiomed SPA, Dokter Ahli Muda RSUD Kudungga. 48. Dr. Frederick Wilson Embiomed SPPD, Dokter Ahli Muda RSUD Kudungga. 49. Vienka Bandaso SH, Kasih Advokasi dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 50. Eri Muhammad Sadikin SKM, Kasubag Perencanaan Program Dinas Kesehatan. 51. Habibi Siswanto AMD Kep, Perawat Penyelia UPT Puskesmas Muara Bengkal Dinas Kesehatan. 52. Nur Rahim SE, Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 53. Juanti SKM MM, Pengadministrasi Keuangan RSUD Kudungga. 54. Linda Dwiyana SE, Kasih Ortal dan Pengesahan Badan Hukum Dinas Koperasi dan UMKM. 55. Ahmad Junaidi AMD, Pengelola Data Sekretariat Daerah. 56. Sulastin Eskep Nurse, Perawat Ahli Muda UPT Puskesmas Teluk Pandan. 57. Idayani SE, Pengelola Pembiayaan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 58. Aris Popang AMD Kep, Perawat Mahir UPT Puskesmas Telen. 59. Siti Rohana SKM, Pengelola Urusan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan. 60. Amsari AMD Kep, Perawat Mahir UPT Puskesmas Telen. 61. Rita Siswanti Esos, Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Sekretariat Daerah. 62. Dwi Astutianingsih AMD Kep, Perawat Mahir UPT Puskesmas Sangkulirang. 63. Erni Febrianita AMD Kep, Perawat Mahir UPT Puskesmas Sangkulirang. 64. Erni AMD Kep, Perawat Mahir UPT Puskesmas Sangkulirang. 65. Roaidah, Perawat Gigi Mahir UPT Puskesmas Sangkulirang. 66. Yuliana STR Kep, Bidan Ahli Pertama RSUD Kudungga. 67. Burhan, Pengumpul Data Bahan Perencanaan Dinas Pendidikan. 68. Ganing, Pengawas Lapangan Angkutan Sampah UPT Kebersihan Sangatta Utara Dinas Lingkungan Hidup. 69. Abdul Ghafur, Operator Basis Pengelola Data Badan Pendapatan Daerah. 70.
Andi Sulfiana Sultan SPD, Kasih Pembangunan Masyarakat Kantor Camat Telen. 71, Hendra Prayugo, Penyimpanan Barang Kantor Camat Telen. 72, Muhammad Rujain Patmir, Pengadministrasi Persuratan UPT Puskesmas Sangkulirang. 73, Danar Takdir Suprayogi SPD, Kasih Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 74, Arafah SHI, Kepala UPT Pendidikan Sangatta Utara. 75, Maharudin M. Santi SPMSI, Penyuluh Wisata Dinas Pariwisata. 76, Rahmi Zulfitri SE MPH, Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan. 77, Eli Erliana Eskep Nurse, Perawat Ahli Muda RSUD Kudungga. 78, Harisman SE, Penyusun Program Perencanaan Diklat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 79, Agus Duwianto, Pengadministrasi Umum Sekretariat DPRD. 80, Amiril, Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sekretariat DPRD. 81, Muhammad Fajri, Pengadministrasi Umum Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 82, Herniati SPMP, Analis Kebakaran Dinas Perkebunan. 83, Erna Wahyuni SST, Bidan Ahli Pertama UPT Puskesmas Sangatta Utara. 84, Malik Kadir SE, Penata Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan. 84, Muslimin Taufik AMD, Pengadministrasi Keuangan Dinas Pendidikan. 86, Rustan SE, Analis Kerjasama Dinas Pariwisata. 87, Tuti Marsini SE, Pengelola Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 88, Fikni SE, Analis Reklamasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 89, Yanawati AMDKep, Bidan Pelaksana Lanjutan RSUD Kudungga. 90, Yunita Agustin AMD, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 91, Juslina SE, Analis Jabatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 92, Siti Ramlah Rashid AMD, Pengelola Kepegawaian Dinas Koperasi dan UMKM. 93, Ermawati SST, Bidan Ahli Pertama RSUD Kudungga. 94, Kartini Puspitasari AMDKep, Perawat Mahir UPT Puskesmas Sangatta Selatan. 95, Awang Herli SE, Pengawas Lalu Lintas Udara Dinas Perhubungan. 96, Nurjana SKM, Pengelola Data Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan. 97, Rahmawati Eskel, Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian. 98, Fatul Zannah AMDKep, Perawat Mahir RSUD Kudungga. 99, Mulyati AMD Gizi, Nutrisionis Mahir Lanjutan UPT Puskesmas Teluk Pandan. 100, Bunga Isa SE, Pengelola Data Usaha Kecil Mikro Non Pedagang Kaki Lima Dinas Koperasi dan UKM. 101, Galuh Ajeng Permatasari Esos, Penata Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sylvia AMDKep, Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dinas PPKB. 103, Musiani Eskep NS, Perawat Ahli Pertama UPT Puskesmas Teluk Pandan. 104, Muhammad Nur Esken, Pemeriksa Kepariwisatawan Dinas Pariwisata. 105, Adi Saputra SE, Pengelola Administrasi Umum Sekretariat Daerah. 106, Sufransah SE, Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum. 107, Safrudin SS, Kasubag Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan. 108, Julida Ramdhani SE, Penelaah Data Perencanaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 109, Supiati SE, Pengadministrasian Keuangan Dinas Pendidikan. 110, Faisal Esos,
Pengelola Kepegawaian Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang 111, Ernawati SE, Analis Kinerja Sekretariat Daerah 112, Darius Timotius Usat SH, Penyusun Tata Usaha Pelayanan Pertanahan Kantor Camat Busang 113, Aryudi AA Andekep, Perawat Pelaksana Lanjutan RSUD Kudingga 114, Dedi dan Hudi SPD, Kepala UPT Pasar Muara Wahau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 115, Marwa SAKT, Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi Dinas PMPTSP 116, Eka Nursanti Esos, Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 117, Jamhur Adi SE, Pengadministrasian Kegiatan Dinas Kesehatan 118, Dr. Tria Diana Utami, Dr. Gigi Ahli Nadia UPT Puskesmas Tululingga 119, Kasmiati SE, Pengadministrasian Keuangan Sekretariat Daerah 120, Bunga Warna SE, Verifikator Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik 121, Berna Sesa Kadang SE, Pengelola Administrasi Keuangan UPT Puskesmas Sangatta Selatan 122, Margareta SE, Analis Monitoring Evaluasi dan Laporan Sekretariat Daerah 123, Rosani SE, Pengelola Kepegawaian Dinas Perkebunan 124, Yohanes Matangkin SE, Pengadministrasian Inventaris Barang RSUD Kudungga 125, Heni Ariduyana SE, Pengelola Kearsipan dan Pengolah Dokumentasi Sekretariat Daerah 126, Afriati Ibrahim AMA, Pengadministrasian Keuangan Sekretariat Daerah 127, Sabta Erna Kumala SE, Pengadministrasian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum 128, Abdurrahman SE, Penyusun Teknis Rencana Target Pendapatan Badan Pendapatan Daerah 129, Susilawati Septiani Esos, Pengelola Program dan Laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 130, Nur Fatimah SE, Pengelola Administrasi Keuangan UPT Laboratorium Konstruksi dan UPR Jalan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum 131, Nur Hayati, Pengadministrasi Umum UPT Puskesmas Telan Dinas Kesehatan 132, Herman Supandianto, Pengadministrasian Penerimaan Badan Pendapatan Daerah 133, Japlus, Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 134, Mulyansah, Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 135, Irwan Wahab SEMM, Kasih Teknik Sarana Prasarana Laut Dinas Perhubungan 136, Selmiati, Pengadministrasi Kepegawaian UPT Kebersihan Sangatta Utara Dinas Lingkungan Hidup 137, Arianto, Pengadministrasi Umum Dinas Perhubungan 138, Aji Hendra Kuswari, Penganalisis Perdagangan Dinas Koperasi dan UMKM 139, Mulyadi, Bendaharawan Badan Pendapatan Daerah 140, Linda Dima, Analis Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM 141, Rahmawati Ibrahim, Pengadministrasi Kepegawaian Dinas Kebudayaan 142, Kinang Wulandari, Pengadministrasi Umum Dinas Kebudayaan 143, Didi Prianda, Analis Monitoring dan Evaluasi Hasil Tes Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 144, Mata Reang, Pengadministrasi Karcis Dinas Perhubungan 145, Asia,
Pengadministrasi Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 146, Muhammad Fajar Firdaus, Pengelola Sarana Angkutan Dinas Perhubungan 147, Ruslin Lausu, Pengadministrasi LLAJ Dinas Perhubungan 148, Wilson MS Sitorus, Sanitarian Terampil Pelaksana UPT Puskesmas Teluk Pandan 149, Selmiati, Pengadministrasi Perencanaan dan Program Dinas Perhubungan 150, Alwarda, Pengadministrasi Pajak Badan Pendapatan Daerah 151, Ariandi, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana UPT Kebersihan Kecamatan Sahata Selatan 152, Ihwansah, Pengadministrasi Umum Sekretariat DPRD 153, Muhammad Hari Susanto, Analis Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM 154, Mega Pujianti SEMSI, Kasih Angkutan dan Keselamatan Udara Dinas Perhubungan 155, Rasdiana, Pengadministrasi Persuratan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 156, Norhapipa, Pengelola Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 157, Said, Pengadministrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 158, Marlina, Pengadministrasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah 159, Rifani Indranata SE, Kasih Industri Agro dan Manufaktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan 160, Marwan Riyadi, Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum 161, Kartaji, Pemelihara Peralatan Dinas Pekerjaan Umum 162, Legenin Rahayanti, Pengadministrasi Perizinan Kantor Camat Sahata Utara 163, Muhammad Yamani, Mengadministrasi Perizinan Kantor Camat Sahata Utara 164, Duerte Gonsalves, Pengadministrasi Keuangan Dinas Pariwisata 165, Asfi Iwansah, Kartografer Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 166, Ahmad Rafi'i, Bendaharawan Kantor Camat Muara Bengkal 167, Sondan, Pengadministrasi Keuangan Dinas Pariwisata 168, Arisa, Pengadministrasi Umum UPT Puskesmas Telen Dinas Kesehatan 169, Usman Rejab, Pengemudi Sekretariat Daerah 170, Rusmita, Petugas Protokol Kantor Camat Muara Bengkal 171, Supriyanto, Pengadministrasi Kepegawaian UPT Puskesmas Kaliorang 172, Murni Irawati Eshut MSI, Kasih Keselamatan Penumpang Laut Dinas Perhubungan 173, Nur Alam, Pengelola Data Kependudukan dan Pertanahan Kantor Camat Telen 174, Artanti, Pengelola Perizinan dan Rekomendasi Kantor Camat Sahata Utara 175, Rodianto, Bendahara Kantor Camat Telen 176, Selamat Ahyadi SEMSI, Kasih Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan 177, Nusrita SP, Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman Dinas Pertanian 178, Ahyar Asdin SPMAP, Kasubag Dokumentasi Pimpinan Sekretariat Daerah 179, Muhammad Nur Alam, Pengadministrasi Umum UPT Puskesmas Sangkulirang 180, Heti Widyastuti, Petugas Protokol Sekretariat DPRD 181, Silviana Nur Eshut, Pengelola Data Bimbingan Ekstensifikasi Dinas Perkebunan 182, Indah Tri Rahayu, Penyiap Bahan Pelayanan Teknis
Administratif Dinas Perhubungan 183. Reni Kusnawati, Pengadministrasi Kependudukan Kantor Camat Busang 184. Wasina, Pengadministrasi Umum UPT Puskesmas Rantau Pulung 185. Widiawati SPMSI, Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Perhubungan 186. Sugianti, Pengadministrasi Umum Dinas Pekerjaan Umum 187. Muhammad Nur Hadi SE, Analis Layanan Umum Dinas Koperasi dan UMKM 188. Dr. Anda Hajadini Sustiawati, Kasih Pemanfaatan Ruang Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang 189. Nurcaya ST, Pengadministrasian Persuratan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 190. Subani SPDMM, Penata Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan UMKM 191. Ruth Tabita SEMSI, Kasubit Diklat dan Pengembangan Pelayanan RSUD Kudungga 192. Nafsi Yunita SPI, Kasubag Keuangan Dinas Kebudayaan 193. Deborah SSMSI, Kasih Pelayanan Publik Kantor Camat Sangatta Utara 194. Subaidah SP, Kasih Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan Dinas Pertanian 195. Ingan Liam Esos, Kasih Tata Pemerintahan Kantor Camat Busang 196. Sarifah Trisnawati SH, Verifikator Keuangan Sekretariat DPRD 197. Dewi Silvianti SHUT MSI, Analis Informasi Kebudayaan Dinas Kebudayaan 198. Joko Susilo SP, Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Rantau Pulung Dinas Pertanian 199. Kristina Olong Mesalayuk STP, Analis Kebijakan Pemasaran Hasil Pertanian dan Dinas Pertanian 200. Dedi Surono SP, Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 201. Muhammad Ali SP, Analis Data dan Informasi Dinas Perkebunan 202. Muhammad Nasir STMM, Analisis Pengembangan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum 203. Kartini Ibrahim SPMSI, Penyusun Rencana dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 204. Etik Hendiamengsi SP, Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Dinas Perkebunan 205. Joko Susanto SHUT, Kasubag Perencanaan Program Dinas Perkebunan 206. Awang Mukti Ali SE, Pengadministrasi Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 207. Martang SP, Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Dinas Perkebunan 208. Ahsan Zainuddin SOS MSI, Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan 209. Sukmawati Tandiao SEMSI, Kasih Pelembagaan Pengurus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum 210. Tuti Suprihatin SHUT, Kasih Data Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas PPPA 211. Joko Wahyono SP, Kasih Sumber Daya Pangan Dinas Ketahanan Pangan. Abdul Muiz SEMSI, Kasih Angkutan Darat Dinas Perhubungan 213. Didiet Aditya Mele STMM, Kasih Perencanaan Teknis Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum 214. Maya Susanti SH, Pemroses Kenaikan Gaji Berkala KGB Dinas Pekerjaan Umum 215. Asmi Hafid
AMDKEP, perawat penyedia, perawat penyelia RSUD Kudungga, 216, Hajiah Marhana SE MSI, verifikator keuangan Dinas Pertanian, 217, Hasbullah ST MSI, Kasih Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum, 218, Yohana SEMM, Bendaharawan Gaji Dinas Pekerjaan Umum, 219, Anur Irfan Esos, Pengawas Pemerintahan Muda Inspektorat Daerah, 220, Ahmad Saleh Abidin SPD, Pengelola Data Dinas Pariwisata, 221, Effendi SE, Penyusunan Rancangan Perundang-undangan Badan Pendapatan Daerah, 222, Arbadin SEMM, Kepala UPT Kebersihan Kecamatan Sangatta Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, 223, Wiwek Arisanti SEMSI, Pengadministrasian Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 224, Elizabeth R. Simoroa, AMDKEP, perawat penyelia RSUD Kudungga, 225, Windu Heri Cahyono SE, Pengelola Data Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, 226, Sarjono STP, Analisis Perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, 227, Vivi Danari, AMDKEP, perawat penyelia UPT Puskesmas Sandaran Dinas Kesehatan, 228, Rismayana SEMSI, Analis Laporan Akuntabilitas Kerja dan Perhubungan, 229, Widarsi SE, Pengawas Pemerintah Muda Inspektorat Daerah, 230, Suci Yuliani Esos, Analisis Data dan Informasi Sekretariat Daerah, 231, Turina SEMM, Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum, 232, Hernawati SE, Analisis Data Pengadaan Tanah Dinas Pertahanan dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, 233, Irawati Kamarudin, AMDKEP, perawat penyedia UPT Puskesmas Teluk Lingga Dinas Kesehatan, 234, Sarmali Simanjuntak AMDKEP, perawat penyedia RSUD Kudungga, 235, Asmo Cahmidi Ramadhani SE, Kasubit Kasubit Keberatan dan Banding Badan Pendapatan Daerah, 236, Sulkanain STR, Penyidik Dinas Perhubungan. Awangi Helmi SE, Pengelola Data Dinas Pariwisata, Mami Sumarni AMD, 238, Mami Sumarni AMD, Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah, 239, Murtafiah MAG, Nutrisionis Pelaksana Lanjutan UPT Puskesmas Teluk Lingga, 240, Rafiga SE, Pengelola Monitoring dan Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 241, Hasniwati SE, Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak Retribusi Daerah Dinas PMT-TSP, pengadaan pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak atau Retribusi Daerah Dinas PMPTSP, 242, Dewi Sumanti SE, Penyusun Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 243, Sahrani Esos, Pengadministrasi Kebutuhan Diklat Pegawai Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang, 244, Suherdawanti SPD, Pengelola Data Seleksi dan Penempatan Beasiswa Daerah Setda, 245, Dewi Masita SE, Penata Laksana Administrasi Pegawaian Keuangan Sekretaris Daerah,
246, Iwan Adipura Esos MSI, Kasubag Persidangan dan Risalah Sekretariatan DPRD. 247, Amirullah SP, Analis Peta Wilayah Dinas Pertahanan dan Penataan Ruang. 248, Edi Sofiani SE, Analis Standar Harga Sekretariat Daerah. 249, Suharjo Eshot MPD, Kasih Pengembangan SDM Industri Kreasi Dinas Kebudayaan. 250, Uswati AMD, Pengolah Daftar Gaji Dinas Pendidikan. 251, Sugito MN. Ulangi, 251, Sugito SMN, Analis Kelembagaan Dinas Kebudayaan. 252, Taufik Rifai SE, Analis Perlengkapan Sekretariat Daerah. 253, Imelda Junior Eshut, Analis Pengembangan SDM Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 254, Andi Malata SE, Kasubit Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 255, Desi Sofiani SE, Pengadministrasi Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 256, Muhammad Taufik AMD, Penyusun Data Hasil Diklat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Prof. Kaltim. 257, Ana Winarti SOS, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 258, Sumiati, Pengadministrasi Kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 259, Firman Sahbe, Pemroses Pensiun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 260, Zainal Hayati, Pengelola Data dan Bahan Evaluasi Pelaporan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 261, Ahmad Syukron Surdana SE, Pengelola Data Pegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 262, Andi Dahlia SE, Pengelola Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 263, M. Hajran Hidayatullah SE, Pengelola Data Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. 264, Fujiono SE, Analis Publikasi Sekretariat Daerah. 265, Sayunuddin SEMM, Analis Penagih Dinas Pekerjaan Umum. 266, Nana Yusuf STMM, Kasih Penyediaan Dinas Perumah dan Kawasan Pemukiman. 267, Nur Aini AMD, Pengadministrasi Keuangan Sekretariat Daerah. Ulangi, Pengadministrasi Keuangan Sekretariat DPRD. 268, Nurlina Sijrianti AMD, Pengelola Pegawaian Dinas Kebudayaan. 269, Ahmad Esos, Pengawas Lalu Lintas Darat Dinas Keperhubungan. 270, Nurhida Irma SAP, Pengelola Ketatausahaan UPT Puskesmas Kaliorang. 271, Heri Suparta, Pengelola Data Penilaian Badan Pendapatan Daerah. 272, Majudin K, Penyimpan Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 273, Haji Abdul Aziz, Satuan Pengaman Dalam Sekretariat DPRD. 274, Nimrod Ardi, Pengadministrasi Keuangan UPT Pendidikan Busang Dinas Pendidikan. 275, Sugianto, Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Daerah. 276, Heru Winarto, Pengadministrasi Umum Sekretariat Daerah. 277, Ali DSP, Kasih Konsumsi Pangan Dinas Ketahanan Pangan. 278, Emila SPD, Pengelola Surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 279, Hajah Bahra SPD, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan. 280, Tommy Fenza SIKOM, Pengelola Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah. 281, Indrayanti SEMM, Pengadministrasi Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 282, Rosana SE, Bendaharawan Dinas Ketahanan Pangan. 283, Suharman SE, Pengelola Sarana dan Prasarana Rumah Tangga Dinas Pendidikan. 284, Mahdalena MSE, Pengelola Administrasi Umum Sekretariat Daerah. 285,
Ahmad Zulfilkram, SE, penyusun program anggaran dan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan, 286. Mas Riani, SE, pengelola keuangan Dinas Pekerjaan Umum, 287. Lismah Jamhari, SE, pengelola data UPT Pertahanan dan Pemakaman Kecamatan Sangatta Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan, 288. Kasdi, SE, pengelola keuangan Dinas Pekerjaan Umum, 289. Misnawati, SEMM, analis laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum, 290. Junaidi, SE, pengelola pengawasan dinas dan perhubungan. 291, Lydia Danu Esos, analis humas dan protokol Sekretariat DPRD. 292, Syaipul, pengurus barang kantor Camat Telen. 293, Mulyani, pengelola data informasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 294, Listiowati, pengadministrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 295, Yusmi Ronting SEMSI, Kasih Pendidikan dan Pelatihan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UMKM. 296, Salamah SE, pengelola formasi dan pengadaan pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 297, Ardiansyah SH, Kasubit Administrasi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 298, Darmawati, pengadministrasi kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 299, Leli Fitriana STP MSC, Media Iswara Ahli Muda, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 300, Asmunian Syah SEMSI, Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. 301, Muhammad Syarif Novianti Esos, Kasih Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 302, Darmawati Abbas ST, penyusun rencana pemanfaatan kawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 303, Aji Sri Nila Mauswati SE, pengelola sarana dan prasarana Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 304, Nurul Aliyah SP, analis informasi pasar hasil Dinas Pertanian dan Perkebunan. Ulangi, Nurul Aliyah SP, analis informasi pasar hasil pertanian Dinas Perkebunan. 305, Rinda Aryani SE, pengendali dampak lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. 306, Nanang SE, pengadministrasi perencanaan dan program Sekretariat DPRD. 307, Nurhildawati AMD, pengadministrasi umum Sekretariat Daerah. 308, Taslim Esos, pengadministrasi umum Sekretariat DPRD. 309, Zainuddin SE, analis standar mutu bahan dan peralatan Sekretariat DPRD. 310, Mulyadi SIP, analis politik dalam negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 311, Awang Adi Juniastara SH, administrasi perizinan Dinas Perhubungan. 312, Mukri SH, pengelola data kegiatan survei dan perencanaan Dinas Perhubungan. 311, Harun SE, pengelola data manajemen dan rekayasa lalu lintas Dinas Perhubungan. 314, Linda Arisanto SE, pengelola informasi dan publikasi Sekretariat DPRD. 315, Ahmad Japari SE, bendahara pengeluaran pembantu Sekretariat Daerah. 316, Syaharudin AMD, penyidik pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan. 317, Syamsul Alam Esos, pengelola sarana angkutan Dinas Perhubungan. 318, Darmaji, teknisi air Sekretariat Daerah. 319, Tarbiatul Munawarah, pengadministrasi umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 320, Suciati, pengadministrasi keuangan RSUD Kudungga. 321, Ana Yulina, bendaharawan pengeluaran pembantu Kantor Camat Sangkulirang. 322, Rukiah, pengadministrasi surat Sekretariat Daerah. 323, Rusmini, penyiap bahan penyusun anggaran Sekretariat DPRD. 324, Taufik Hidayat, pengadministrasi proyek Sekretariat DPRD.
325, Muhammad Saleh, Pengadministrasi Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Daerah. 326, Rusdiansyah, Operator Komputer, Dinas Perhubungan. 327, Sahar, Pengawas Lalu Lintas Darat, Dinas Perhubungan. 328, Juniati, Pengumpul Data Tujuan dan Pola Usaha Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 329, Supriyanto, Pembantu Bendahara Penerimaan, Dinas Perhubungan. 330, Legiono, Operator Genset, Sekretariat DPRD. 331, Dedi, Pengadministrasi Kenaikan Pangkat, Sekretariat DPRD. 332, Lina Eka Setiawati, Pengadministrasi Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 333, Fadli, Pramubakti, Kantor Camat Sangatta Selatan. 334, Muhammad Reza Fahlevi SE, Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah. 335, Yunita Ronting SE-MSI, Kasih Promosi Budaya dan Pariwisata, Dinas Pariwisata. 336, Dr. Elok Nurlisa Artiko SP, JP Fiha, Dokter Ahli Muda RSUD Kudungga. 337, Elserida Naibaho SP, Analis Harga Pangan, Dinas Ketahanan Pangan. 338, Siti Hapidah SE, Pengadministrasi Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum. 339, Siti Rubiah Esos, Kasubag Anggaran dan Program, Sekretariat DPRD. 340, Sri Rahayuningsih SP, Pemroses Pengendalian Tanaman, Dinas Perkebunan. 341, Eli Prihatin SP, Pengelola Data, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 342, Reni Julinda SE-MAP, Auditor Muda Inspektorat Daerah. 343, Rusman SP, Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan. 344, Mahmudin ST, Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor, UPT Kebersihan Sangatta Utara, Dinas Lingkungan Hidup. 345, Budiarsa Eshut, Kasih Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup. 346, Alfrida Burana ST, Kasubag Pemberitaan dan Pengelolaan Informasi, Sekretariat DPRD. 347, Diah Mariana SE-MM, Analis Laporan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum. 348, Aulia Miranda SE, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Sekretariat Daerah. 349, Harjunaidi SE, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian, Sekretariat DPRD. 350, Andrianin Nur SE, Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 351, Sahriana AMDKEP, Bidan Mahir Lanjutan UPT Puskesmas Sangatta Utara. 352, Siti Nur Aisyah AMDKEP, Perawat Mahir UPT Puskesmas Teluk Lingga. 353, Indah Sulistiorini AMDKEP, Bidan Pelaksana Lanjutan UPT Puskesmas Sangatta Selatan. 354, Ika Sri Mulyani AMDKEP, Bidan Mahir Lanjutan UPT Puskesmas Teluk Lingga. 355, Muhammad Bayu Aji ST, Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan. 356, Seniawati AMDKEP, Perawat Mahir UPT Puskesmas Kaliorang. 357, Ardi STP, Analis Pengembangan Usaha Agroindustri, Dinas Perkebunan. 358, Verti Tikwala AMDKEP, Bidan Mahir Lanjutan UPT Puskesmas Teluk Lingga. 359, Wira Wahyudi AMD, Pengelola Bahan Perencanaan Dinas Kebudayaan. 360, Sri Wahyuni SE, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan. 361, Fuad Afandi Esos, Pengadministrasi Umum Dinas Pariwisata. 362, Rusmini SE, Pemroses Administrasi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan. 363, Ahmad, Sekretaris Desa Kantor Camat Teluk Pandan.
364, Roy Irawan Ngadro, Satuan Pengamanan Sekretariat DPRD. 365, Jumli, Pengadministrasi Pertanahan Kantor Camat Muara Bengkal. 366, Rodiansyah, Pengumpul Data Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Muara Bengkal. 367, Syahminan, Pengelola Data Program Pemerintah Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Camat Muara Bengkal. 368, Suharna Ningsi, Pengadministrasi Umum UPT Puskesmas Teluk Lingga. 369, Kasdi, Sekretaris Desa Kantor Camat Sangkulirang. 370, Petrus, Pengadministrasi Umum Kantor Camat Busang. 371, Muhammad Sukroni, Pengawas Lalu Lintas Darat Dinas Perhubungan. 372, Edi Salam, Koordinator Sekretariat DPRD. 373, Zulkifli, Pengelola Data Pengujian Kendaraan UPT PKB Dinas Perhubungan. 374, Hadijah, Petugas Kebersihan UPTD Kebersihan Sangatta Utara Dinas Lingkungan Hidup. 375, Jalaluddin, Pengawas Kebersihan UPT Kebersihan Sangatta Utara Dinas Lingkungan Hidup. 376, Teddy Febrian SEMSI, Kabak Umum Sekretariat Daerah. 377, Makmur D. SSN, Analis Sumber Sejarah Dinas Kebudayaan. 378, Alfa Wahyu Farisa Putra ST, Kasih LLAJ Dinas Perhubungan. 379, Saiful Rafiq SEMSI, Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendidikan. 380, Sarpiah STMM, Penata Usaha Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 381, F. Kurniawati SSE, Analis Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 382, Maria Mendalik ST, Pengelola Sarana Khusus dan Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 383, Dr. Oni Fitriasari, Dokter Umum RSUD Kudungga. 384, Dr. Gigi Rima Fahir Talib SPKG, Dr. Gigi Ahli Madya RSUD Kudungga. 385, Arni AM Dekep, Bidan Pelaksana Lanjutan RSUD Kudungga. 386, Rini Pusfasari Esos, Pengelola Kepegawaian UPT Puskesmas Sangkulirang. 387, Sumarti AMD, Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan UPT Puskesmas Sangkulirang. 388, Siti Zulaiha, Bendahara Gaji Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 389, Muhammad Ridhoi, Pengadministrasi Umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 390, Agus Radianto, Sekretaris Desa Kantor Camat Muara Bengkal. 391, Ali Sadikin, Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kantor Camat Muara Bengkal. 392, Isnawati, Pengadministrasi Kepegawaian Kantor Camat Muara Bengkal. 393, Setia Bakti, Pengadministrasi Pemerintahan Kantor Camat Muara Bengkal. 394, Harus Haryandi, Analis Perencanaan Sekretariat DPRD. 395, Yulia Dewi SPI, Penyusun Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan. 396, Dr. Wiwi Amriana Saputri, Dr. RSUD Kudungga. 397, Yuli Ernawati SH, Sekretaris Kelurahan Singagewe. 398, Mu'tasim Billah SSTMM, Analis Pariwisata Dinas Pariwisata. 399, Hadi Yusfani, Pengurus Gaji Dinas Perhubungan. 400, Suraini Makatita SKM, Kasubit Penunjang Medis RSUD Kudungga. 401, Bernadette Resa ST, Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor UPT Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum. 402, Yudi Kusnadi,
Pemelihara Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik 403, Dr. Rini Astuti Wardani, Kasubit Pelayanan Medik RSUD Kudungga 404, Yohanis Longga SPSI, Konselor RSUD Kudungga 405, Gusman SE, Pengadministrasi Barang Inventaris Sekretariat DPRD 406, Zubair Arifin Eskom, Kasubag Rumah Tangga Sekretariat DPRD. Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo. Pada aparatur sipil negara yang akan dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun secara simbolis, dipersilakan untuk mengambil tempat. Atas nama Iksanuddin Servi SE, Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, Rijali Hadi SIP, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur, Dr. Bahtiar SPPD, Dokter Ahli Madya RSUD Kudungga Kabupaten Kutai Timur. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya adalah penyematan dan juga penyerahan piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia Karya Satya 30 tahun oleh Bupati Kutai Timur secara langsung. Kepada Bupati Kutai Timur kami persilakan. Berikut kita telah menyaksikan bersama penyematan dan juga penyerahan piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia Lancana Karya Satya 30 tahun oleh Bupati Kutai Timur secara langsung. Dan juga turut pula kita ketahui pada hari ini turut pula menyaksikan secara virtual aparatur sipil negara yang juga mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun di tempat masing-masing. Selanjutnya, kepada aparatur sipil negara yang akan dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun secara simbolis untuk mengambil tempat atas nama Ripto Widargo STP MT, Kepala Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bapeda Kutai Timur, Dr. Suryani, Dr. Madya Puskesmas Sangatta Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, dan Dr. Gigi Iqbal Darmawan Mars, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kudungga, Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, aparatur sipil negara yang akan dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun secara simbolis atas nama Ardiansah SH, Kasubit Administrasi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur, Asmuniansah SEMSI, Kasubit Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur, dan Andi Dahlia SE, Pengelola Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya adalah sambutan Bupati Kutai Timur. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kutai Timur, yang hadir kesempatan ini ada Bapak Komandan Lanal Kutai Timur, yang mewakili Komandan Kodim, yang mewakili Pak Kapolres,
kemudian yang mewakili Kajari, kemudian yang mewakili Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Agama, dan yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kutai Timur, Saudara PLH Sekretaris Daerah Kutai Timur, kemudian Asisten Tata Pemerintahan Kutai Timur yang saya hormati, kemudian Kepala BKPP Kutai Timur, dan saudara-saudara para ASN yang mendapat penganugerahan Satya Lencana dari Presiden, baik yang hadir secara langsung maupun saudara-saudara yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti kegiatan ini dan sekaligus juga mendapatkan penganugerahan. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini, kita bisa bersama-sama hadir di dalam rangkaian kegiatan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya tahun 2021 kepada aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, mengawali sambutan ini atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah Kutai Timur, saya menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara dan memberikan apresiasi yang mendalam yang pada kesempatan ini telah memperoleh anugerah tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Hari ini sungguh memiliki nilai lebih seperti daripada biasanya, karena aparatur sipil negara dinilai lolos uji kesetiaan kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membahagiakan sekaligus juga membanggakan bagi saudara-saudara para ASN. Membahagiakan karena pengabdian saudara selama ini mendapat penghargaan berupa tanda kehormatan dari Presiden Republik Indonesia. Juga membanggakan karena wujud penghargaan akan loyalitas tanpa cacat dan celah, tanpa putus dalam pengabdian saudara-saudara sebagai aparatur sipil negara. Hal ini merupakan sebuah perjalanan panjang dari pekerjaan saudara-saudara sebagai ASN secara terus-menerus dengan penuh integritas, baik 10 tahun, 20 tahun, maupun 30 tahun yang saudara-saudara lakukan. Yang saudara terima pada hari ini adalah SK Presiden. Mohon itu untuk dijaga baik-baik dan terus dipertahankan. Masing-masing rencana memiliki makna dan filosofi tersendiri, karena penghargaan yang diberikan oleh negara bukan tanpa arti. Seorang PNS harus diingatkan kembali tentang profesinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kedepannya, saudara-saudara diharapkan dapat menambah kapasitas dan kapabilitas di dalam menjalankan tugas melayani masyarakat secara profesional serta menjadi teladan bagi ASN lainnya. Oleh karena itu saya ingin agar para ASN harus berpikir dengan logis terkait dengan apa yang telah diperbuat, terkait dengan apa yang sedang diperbuat, dan juga terkait dengan apa yang akan diperbuat pada masa-masa yang akan datang di dalam pekerjaan saudara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Saat ini kita hidup dalam situasi prihatin di tengah pandemi COVID-19 dan harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Namun demikian, saudara-saudara, para ASN tetap dituntut untuk terus memperbaiki diri dan jangan pernah berhenti berinovasi di dalam melaksanakan tugas kesehariannya. Situasi pandemi jangan sampai mematahkan semangat kepada saudara-saudara sekalian, namun justru menanamkan semangat menghadapi tantangan, yaitu melakukan perubahan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menciptakan terobosan demi terobosan dalam rangka melayani publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hendaknya saudara-saudara para ASN menjadi tokoh panutan di tengah-tengah masyarakat, role model yang bisa didalami, diteladani, perilaku dan tindak tanduknya oleh masyarakat. Dan juga bisa menjadi mediator jika ada potensi ancaman merenggangkan kohesi sosial antar warga. Saudara-saudara para aparatur sipil negara harus bisa menjaga netralitas, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan organisasi dan golongan. Tunjukkan komitmen dan kinerja untuk terus mereformasi. Kalau kita mau, sudah pasti itu bisa. Oleh karenanya, penghargaan Satya Lencana Karya Satya kiranya dapat kita jadikan sebagai motivasi untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan negara. Saya juga berharap agar tanda kehormatan ini diterima, dijaga, dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan digunakan sebagaimana mestinya agar jangan sampai ada anggapan bahwa tanda kehormatan ini hanya dipakai saat penganugerahan ini saja. Tetapi kewajiban saudara yang utama adalah menjaga kehormatannya dan mempertahankannya, yang tercermin di dalam kedisiplinan, yang tercermin di dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini lain daripada yang lain. Biasanya penganugerahan ini itu dilakukan serentak di dalam satu ruangan kepada semua ASN yang telah mendapatkan keputusan Presiden. Namun dengan kondisi saat ini kita masih dalam pandemi, maka teknis penganugerahan itu dibagi dengan beberapa fase. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKPP, fase pertama ini momentum 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian nanti momentum yang kedua kita akan serahkan pada saat ulang tahun Kutai Timur bulan Oktober. Kemudian fase ketiga akan kita serahkan nanti pada saat Hari Pahlawan bulan November. Lalu mungkin pertanyaannya, kenapa sebanyak itu? Ya, karena ini sejak 2019, 2020, kalau tidak salah, ini kemarin belum diserahkan, sehingga 2 tahun terakhir ini diakumulasi pada tahun 2021 ini. Inilah menyebabkan banyaknya pada tahun ini yang mendapatkan penghargaan. Ya. Tetapi yang patut saya pesankan, terutama kepada saudara-saudara yang mengikuti secara virtual dan saudara-saudara mendapatkan penganugerahan
Jangan sampai makna penganugerahan ini tidak mendapatkan semangat yang saudara-saudara tunjukkan di dalam simbolisasi penganugerahan ini. Misalnya, saudara-saudara tetap dalam posisi resmi menggunakan pakaian resmi yang lengkap, ya meskipun tadi saya lihat ada yang tidak menggunakan jas. Nah ini mohon nanti BKPP ya, pada seandainya kita masih dalam kondisi seperti ini, tetap mereka juga harus menghargai. Ya, sebab biasanya kalau yang hadir di sini tidak menggunakan jas itu akan dikeluarkan. Ya, nah ini mohon juga saudara-saudara yang ada di tempat ya untuk tidak mengurangi hikmatnya acara ini. Kepada saudara-saudara yang ada di dinas masing-masing atau di mana saja ada mengikuti ini, tetap ya saya minta kepada saudara-saudara untuk mengikutinya dengan hikmat sesuai dengan apa yang telah dipesankan oleh saudara Kepala Dinas BKPP. Namun demikian, saya juga menghargai kondisi yang ada sekarang ini. Ya. Oleh karenanya, masing-masing kita harus memberikan makna yang mendalam terhadap penganugerahan ini. Dan terakhir, saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah mendapatkan penganugerahan Satya Lancana Satya 10 tahun, kemudian 20 tahun, dan 30 tahun. Ya. Tidak gampang untuk menjadi ASN sampai selesai, apalagi 30 tahun lebih. Ya. Karena biasanya ada yang merasa tidak puas, ya, minta pensiun dini. Ada yang merasa tidak puas, beralih profesi. Ada yang tidak puas, melakukan sesuatu dan sebagainya. Ya. Sebagai seorang aparatur sipil negara, maka hal yang paling utama yang menjadi semangat dan moto saya bangga menjadi ASN. Kebanggaan inilah yang akan mendorong kita untuk terus berkarya di ASN. Ya. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan dalam upaya kita menunaikan bakti cinta terhadap bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara penganugerahan Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satya Lancana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021, baik secara langsung maupun menyaksikan secara virtual. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.